Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Indo Translation. Pada topik kita kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara memahami dan menganalisis lexical equivalent dalam translation ya. Oke. Kalau kita melihat sendiri apa itu lexical translation, jadi lexical translation itu adalah deals with translation of word and rendering their meaning, which consists of two components, denotation and connotation. Jadi kalau kita melihat lexical equivalent itu lebih kepada proses perjemahan kata ya. Nah, kata, di levelnya itu kata ya. Dan menerjemahkan artinya ya. Nah, yang terdiri dari dua komponen yaitu denotasi dan konotasi. Jadi nanti arti dari kata itu bisa saja mengacu kepada dua kelompok yaitu makna sebenarnya dan makna yang berdasarkan konteks ya. Ada begitu banyak in the range of denotational and pragmatic semantic units when comparing a lexical item with its equivalent in different language. Ini nanti akan ada banyak gambaran-gambaran atau perbedaan yang muncul karena ada perbedaan arti ini ya atau makna ya terkait dengan equivalent serta bahasa yang digunakan. Jadi kalau kita melihat sendiri, one word may contain several elements of meaning. Jadi satu kata itu bisa saja dia mengandung beberapa arti di dalamnya. Nah, misalnya seperti kata retail. Retail itu kan dibangun oleh re dan tell gitu ya. Jadi artinya sebenarnya to tell again, gitu ya. Ada juga yang misalnya seperti kalau bahasa Indonesianya kan bawang putih ya. Nah, ini kan dua kata ya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya kan hanya satu kata saja. Onion atau garlic ya. Nah, kalau ada juga yang berbeda kebalikannya, misalnya seperti semangka pada bahasa Indonesia, tetapi kepada bahasa Inggrisnya adalah watermelon ya. Jadi ada menjadi satu kata menjadi dua kata dia. Jadi tergantung saja kepada bahasa targetnya apa ya. Nah, tapi yang jelas intinya adalah ketika kita bicara tentang lexical translation, maka kita akan membahas bagaimana proses penerjemahan antar kata ya. Antar kata nanti yang akan melahirkan suatu arti dalam bentuk denotasi atau makna sebenarnya ataupun makna yang berdasarkan konteksnya. Kalau kita bicara tentang lexical meaning, ya, arti dari secara kata tadi, word also has a lexical meaning. Becker said the lexical meaning of a word of lexical unit may be thought of as the specific value it has in a particular linguistic system and the personality. Jadi ini anggapan dari Becker yang mengatakan bahwasanya arti dari leksikal sebuah kata itu ataupun unit leksikal mungkin dianggap sebagai suatu nilai khusus ya, yang memiliki arti secara linguistik ataupun personality. Nah, artinya apa di sini? Sama seperti tadi bahwasanya kata itu dia memiliki arti ya, baik secara umum dan khusus ya. Ada juga bahasa yang ada kata yang disesuaikan dengan personality, keinginan arti dari si penuturnya atau si penulisnya gitu ya. Dan ada juga arti yang berdasarkan dari sistem linguistiknya ya, arti sebenarnya. Nah, kalau kita melihat arti itu dibagi oleh Becker itu kepada 4 jenis. Yang pertama itu proportional meaning, expressive meaning, presuppose meaning, dan evoke meaning. Nah, kalau kita membahas proportional meaning itu lebih kepada arti yang sebenarnya, denotatif dia ya. Denotatif. Jadi arti yang memang disesuaikan dengan kamus ya,
yang tidak ada acuan lain selain dari uh, arti yang dimaksudkan, gitu ya. Itu namanya proportional meaning. Misalnya ketika kita bicara money ya, berarti terjemahnya memang uang ya. Jadi kalau uang pasti terjemahnya adalah money seperti itu. Jadi memang sama dia, ya. Kalau expressive meaning itu lebih mengungkapkan kepada arti yang disesuaikan dengan ungkapan ya. Bagaimana cara seorang mengungkapkan perasaannya ya, menyampaikan idenya, ekspresif ya. Gitu ya. Misalnya dia ingin sesuatu, ingin marah, gitu ya. Itulah expressive meaning itu dia. Jadi arti yang disesuaikan dengan konsep perasaan mereka. Kalau presuppose meaning ini anggapan ya. Apa anggapan dia ya? Jadi apa yang mereka pikirkan dengan ucapan seperti tadi, seperti yang keluar dari ujaran orang itu ya. Jadi anggapannya seperti apa? Itu namanya presuppose meaning dia. Nah, evoke meaning ini ya ini lebih kepada arti yang disesuaikan dengan adanya konteks budaya ataupun hal-hal yang mengacu terhadap kebudayaan, kira seperti itulah ya. Itu evoke dia, evoke meaning. Jadi kalau kita melihat dari kajian seperti ini, meaning itu lebih dia dikaji, ada meaning yang memang memiliki arti khusus, ada memang meaning yang memiliki tujuan yang disesuaikan dengan penuturnya ataupun apa tujuan di si penulis menyampaikan maksudnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang tipe dari lexical equivalence sendiri, jadi dia memiliki dua tipe ya. Yang pertama itu adalah total equivalence namanya. Yang kedua adalah partial equivalent. Total equivalence itu apa? Total equivalence itu artinya have the exact ambiguous meaning. Jadi memiliki arti yang tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya. Total equivalent as the denomination with almost definite denotation meaning, denoting the same equivalent part of the extra linguistic reality. Jadi memang memiliki arti yang definite, sudah jelas ya. Sudah tidak bisa cari lagi arti yang lain. Memang itu artinya ya. Seperti misalnya paruh padi, anggota tubuh ya, misalnya seperti tangan ya hand gitu ya. Kalau head ya kepala gitu ya. Nah, everyday subject, bahan harian gitu ya. Animal binatang, waktu dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang partial equivalent, partial equivalent ini with regard to the fact that English and Indonesian are typology different language has been already mentioned above. There's a different culture historically and geographically. Jadi ini terkait dengan perbedaan bahasa ya, perbedaan bahasa antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Misalnya the different can be formal, pragmatic, denotative, connotative. Translation involves some other linguistic considering such syntax, semantic, possibly phonology. Artinya pada bagian partial equivalent ini nanti bisa saja artinya itu tergantung kepada konteksnya. Bisa saja dia menjadi kalimat, menjadi arti yang berbeda, sesuaikan dengan konteks yang muncul dari ujaran tersebut. Gitu ya. Nah, misalnya seperti power ya. Nah, power itu apa sebenarnya? Power itu kan kekuatan ya. Nah, misalnya apakah kekuatan itu tenaga dalam? Apakah kekuatan dia memang kuat? Nah, jadi artinya itu bisa kemana-mana ya, tergantung dengan konteks dari ujaran ataupun teksnya itu ataupun tulisan itu yang dimunculkan oleh si penulis atau yang mengucapkan. Itu bedanya antara total equivalent dengan partial equivalent. Jadi
Kalau total artinya sudah jelas, kalau partial equivalent itu artinya harus kita melihat konteks kemunculan dari teks sendiri. Kalau kita bicara tentang contoh-contoh dari total equivalent dan partial equivalent seperti ini contohnya. Misalnya book, komputer, dance, write. Nah, kalau book itu kan buku artinya kan. Komputer, dance dan tarian ya. Write menulis ya. Memang itulah artinya. Tidak ada lagi interpretasi lain selain itu ya. Tapi kalau kita melihat misalnya kajian tentang partial equivalent, mari kita lihat. Misalnya seperti kalimat, he is wearing glasses. My son has broken glass. The door is made of glass. Kan ada glass ya. Nah, ada 3 glass itu. Setiap arti dari glass itu memiliki arti yang berbeda. Walaupun pada dasarnya itu kaca semuanya, tapi berdasarkan konteks dari kalimat itu, maka glasses itu memiliki arti yang berbeda. Contoh misalnya, he is wearing glasses, berarti dia sedang memakai kacamata. Bukan kaca ya, dia bukan sedang memakai kaca, tapi kacamata ya. Nah. My son has broken a glass. Nah, artinya seorang anak laki-laki atau anak laki-laki saya telah memecahkan sebuah gelas lagi, tempat untuk minum gitu ya, bukan kacamata. The door is made of glass, artinya pintu itu terbuat dari kaca. Nah, ini beda lagi. Ya, jadi antara glass itu bisa memiliki arti yang berbeda tergantung daripada konteks dari teks itu muncul. Nah, itu dasarnya ya. Jadi ketika kita menerjemah, kita harus pastikan dulu apakah ini termasuk kepada total equivalent kata-katanya itu atau dia termasuk kepada partial equivalent. Nah, gitu ya. Nah. Selanjutnya ini topik kita yang terakhir. Nah, ada beberapa tipe non-equivalent at word level. Jadi ada beberapa kata yang mungkin tidak bisa kita terjemahkan nanti ya. Atau equivalentnya tidak ada. Bagaimana caranya ataupun apa saja kata-katanya ya. Yang pertama itu seperti ini. Culture specific concept. Jadi konsep-konsep khusus kepada budaya. Oke, jadi mungkin ada nama-nama benda budaya yang mungkin saja tidak ada pada budaya orang. Maka ya pakai jelas sama nama budaya itu lagi ya. Misalnya seperti apa itu ya. Misalnya kalau nama budaya misalnya seperti ini. Kambui mungkin ya. Kambui itu kan orang Minang biasanya itu kan. Nah, itu lebih kepada alat untuk menyimpan itu kan. Nah, kalau di luar negeri itu tidak ada seperti itu karena hanya budaya Minang yang memiliki nama itu dan bentuk seperti itu. Maka untuk menerjemahkannya katanya ya kita pakai itu saja. Berarti dia termasuk kepada kata yang memiliki konsep budaya. Tidak usah kita cari pula lagi. Berarti kalau kita cari pula, kita artikan pula tidak ketemu nanti dia berbeda artinya gitu ya. Jadi kalau sudah berbau budaya kata-katanya itu maka kita bisa menggunakan kata yang aslinya itu ke dalam bahasa target kita. Yang kedua, source language concept is not lexicalized in the target language. Jadi ada konsep bahasa yang tidak bisa digunakan bahasa atau tidak ada padannya dalam bahasa target. Ya, mungkin ada bahasa-bahasa daerah yang ataupun kata-kata atau diksi yang memang hanya di daerah kita itulah yang ada. Sementara pada bahasa Inggrisnya tidak ada atau pada bahasa Indonesianya tidak ada. Udah kita pakai apa yang mereka pakai saja dalam bahasa sumber mereka. Tidak usah pula kita pusing-pusing untuk itu. Cukup nanti kita garis miringkan saja. Nah, berarti itulah konsep bahasa yang memang tidak ada padannya dalam bahasa target. Selanjutnya ada the source language word is semantically complex nih. Ini biasanya kata-kata yang kompleks sekali panjang-panjang ya.
Mungkin misalnya seperti bahasa-bahasa pada kimia gitu ya, farmasi, kedokteran. Itu kan bahasa yang atau bahasa Latin kadang-kadang kita nggak tahu entah apa ya. Maka cukup itu saja yang kita pakai. Oke. Cukup gitu kita pakai untuk kata pada bahasa target karena itu sudah menjadi bagian dari terjemahan itu sendiri. Selanjutnya ada juga yang subordinate, general word-nya tidak ada ya. Kata-kata umumnya tidak ada. Jadi kalau memang tidak ada kata umumnya untuk itu atau subordinate-nya untuk itu, maka bahasa yang ada di target itu saja yang kita pakai gitu ya. Jangan kita paksakan juga untuk menerjemah kata-kata yang ada itu di teks. Cukup kita menuliskan mana kata-kata yang ada pada teks sendiri itu yang kita pakai. Berarti kalau tidak ada padanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nanti, berarti dia termasuk kepada bagian subordinate ini. Selanjutnya sama seperti tadi lah ya, specific term. Nih kadang-kadang memang ada istilah-istilah khusus yang tidak ada padanya dalam setiap bahasa itu. Karena bahasa itu kan berkembang terus kan. Tidak ada istilah tertentu, ya. Nah, misalnya istilah malapak. Malapak itu kan hanya di apa di Indonesia yang ada ya. Jadi apa itu malapak? Malapak itu kan kalau dalam bahasa yang artinya kan kita berjualan di tepi jalan ya, yang berjualan di tepi jalan tanpa ada izin ya, tanpa ada izin dan biasanya tempat itu tidak permanen. Kan panjang artinya itu kan. Itulah tapi kalau untuk apanya terjemahannya pada bahasa target kita pasang kita buat seperti itu saja karena memang tidak ada padannya yang pas untuk itu. Istilah khususnya tidak ada gitu ya. Oke. Selanjutnya ada physical and international perspektif. Kalau ada kejadian-kejadian ataupun penyakit-penyakit pada tubuh misalnya ya, atau dalam proses komunikasi, ini kadang-kadang kan ada istilah-istilah khusus juga ya. Maka istilah khusus pada seperti anggota tubuh kita, bagian dari tubuh kita, penyakit kita, maka cukup bahasa yang khusus itulah yang kita pakai untuk bahan penerjemahan kita ya pada bahasa target. Selanjutnya different in expressive meaning ya nih. Cara pengungkapan satu bahasa dengan bahasa lain itu perlu ya. Kadang-kadang satu kata dari kita bisa saja nanti menghasilkan beberapa kata pada terjemahannya atau pada beberapa kata pada bahasa asli maka akan menjadi satu kata saja. Contoh seperti tadi ya, misalnya seperti kita bicara semangka, maka pada bahasa Inggris akan menjadi dua kata watermelon dia, walaupun kita hanya satu kata, tapi pada orang itu dia menjadi dua kata. Nah gitu ya. Misalnya seperti bawang putih. Kalau bagi kita dua, tapi bagi mereka ya garlic saja cukup satu. Apakah itu salah? Tidak salah pula. Nah gitu ya, ini tergantung cara mengekspresikannya. Dan yang terakhir, loan words ini sudah kita bahas juga pada minggu sebelumnya, kata pinjaman. Jadi kalau ada kata pinjaman, ya kata-kata asing, dalam proses penerjemahan ya cukup kita gunakan kata asing tersebut ya. Tidak usah pula kita cari lagi apa arti dari kata asing itu. Cukup kita gunakan kata asing itu pada bahasa target, maka sudah selesai program penerjemahan kita ya. Oke, kira itu saja topik kita untuk hari ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.